Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rizky Hermawan Official. Pohon pepaya atau karika papaya sering kita lihat, tetapi sedikit orang yang memahami struktur tubuhnya secara lengkap. Pada video ini, kita akan membahas morfologi pohon pepaya dari batang hingga akar. Setelah itu, kita akan mengupas 4 fakta unik yang membuat pohon ini sangat produktif. Mari kita mulai. Yang pertama, morfologi batang. Batang pepaya itu tumbuh lurus ke atas tanpa cabang. Tinggi batangnya dapat mencapai 5-10 meter. Ciri utama batang pepaya adalah teksturnya yang lunak dan berongga di bagian tengah. Untuk batangnya itu tidak memiliki kambium yaitu jaringan yang membentuk kayu. Oleh karena itu, batang pepaya tidak mengeras seperti batang pohon jati atau mahoni. Pada permukaan batangnya terlihat bekas pangkal daun yang telah rontok. Bekas tersebut tersusun melingkar membentuk pola spiral dari bawah hingga ke atas. Pola ini merupakan ciri identifikasi penting pohon pepaya. Yang kedua, morfologi daun. Daun pepaya itu berukuran besar dan lebar. Bentuk daunnya menjari atau palmativida dengan 7 hingga 9 lekukan yang ujungnya runcing. Tulang daunnya menyebar dari satu titik pangkal menuju ujung setiap lekukan. Warna permukaan atas daun hijau tua, sedangkan permukaan bawah daun itu berwarna hijau muda. Tangkai daunnya panjang, berongga, dan berwarna hijau muda. Jika tangkai daun terluka, akan mengeluarkan getah berwarna putih yang kental. Yang ketiga, morfologi bunga. Jadi bunga pepaya itu tumbuh di ketiak daun pada bagian atas batang. Satu pohon pepaya dapat memiliki 3 tipe bunga. Tipe pertama, bunga jantan. Ciri-cirinya memiliki banyak benang sari tetapi tidak memiliki putik. Tipe kedua, bunga betina. Ciri-cirinya memiliki putik yang besar tetapi tidak memiliki benang sari. Sedangkan tipe yang ketiga adalah bunga hermaprodit. Bunga ini memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Karena memiliki kedua alat kelamin, bunga hermaprodit itu dapat melakukan penyerbukan sendiri. Bunga tipe inilah yang paling banyak dicari untuk budidaya. Selanjutnya, morfologi buah dan akar. Jadi buah pepaya itu terbentuk dari bunga yang telah diserbuki. Bentuk buahnya bervariasi dari bulat hingga lonjong tergantung varietasnya. Kulit buahnya berwarna hijau saat muda dan berubah kuning oranye saat matang. Sistem perakaran pepaya itu adalah akar tunggang. Namun pertumbuhan akarnya itu hanya dangkal sekitar 30-50 cm di bawah permukaan tanah. Akarnya menyebar ke samping untuk mencari air dan juga nutrisi. Selanjutnya kita masuk ke fakta unik pohon pepaya. Jadi setelah memahami morfologinya, berikut 4 fakta unik pohon pepaya. Fakta pertama, pertumbuhan tercepat. Karena tidak memiliki kayu, energi pohon pepaya itu tidak digunakan untuk mengeras. Semua energi digunakan untuk pertumbuhan tinggi dan pembuahan. Hasilnya, pohon pepaya itu dapat berbuah pertama kali hanya dalam 6-9 bulan setelah tanam. Untuk fakta unik yang kedua, keunggulan bunga hermaprodit. Jadi bunga hermaprodit ini dapat menyerbuki dirinya sendiri. Proses ini disebut penyerbukan mandiri. Keuntungannya itu adalah satu, pohon hermaprodit itu dapat menghasilkan buah tanpa bantuan pohon lain. Bentuk buahnya juga lebih baik, yaitu lonjong dengan daging yang tebal. Untuk fakta yang ketiga itu akar rakus nutrisi. Jadi meskipun dangkal, akar pepaya itu sangat responsif. Akar dangkal ini membuat pohon cepat menyerap air dan pupuk. Karena itu pemberian pupuk cair akan terlihat hasilnya hanya dalam 2-3 hari. Sedangkan untuk fakta unik yang keempat itu getahnya mengandung enzim papain. Jadi getah putih pada batang dan buah muda itu mengandung enzim papain. Enzim ini berfungsi memecah protein. Dalam industri pangan, papain itu digunakan sebagai pelunak daging. Dalam bidang farmasi, papain digunakan untuk membersihkan jaringan mati pada luka bakar. Demikian pembahasan morfologi dan 4 fakta unik pohon pepaya. Semoga video ini menambah wawasan kita tentang botani tanaman. Tuliskan di kolom komentar fakta mana yang paling mengejutkan menurut Anda. Terima kasih sudah menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.